Pemirsa, lantas bagaimana kasus suami korban jambret di Sleman jadi tersangka ini? Untuk mengetahui secara mendalam telah bergabung secara virtual penasehat ahli Kapolri Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, apa update terbaru Ya, dari terkait kasus ini begitu, terkait restoratif justice-nya dan bagaimana juga Anda menilai keadilan dalam kasus ini, Pak Arianto, di mana suami korban jambret menjadi tersangka? iya. Ya itulah memang prosedurnya seperti itu ya Pak ya. Karena dalam hal ini ya, yang dilaporkan itu, ini ada dua kasus ini Pak. Yang Ya. satu adalah kasus penjambretan, yang kedua adalah kasus meninggalnya si penjambret itu akibat kecelakaan lalu lintas. Nah, polisi di dalam menangani sekarang ini sudah menerapkan dengan KUHP, semangat KUHP maupun KUHP yang baru, bahwa proses pidana kita sekarang ini untuk penyelidikan maupun penyidikan tidak seperti dulu ya. Kalau dulu itu kan semangatnya kan mencari keterangan seterang-terangnya untuk menemukan tersangka untuk dipidanakan. Kalau sekarang kan tidak. Proses pengadilan sekarang ini lebih menekankan pada keadilan, baru kepastian hukum. Nah, dalam kasus ini, satu sisi yaitu penjambret itu kan sudah jambret kemudian lari dikejar sama suaminya, Ya. dikejar dipepet-pepet, akhirnya dia keluar trotoar itu akhirnya nabrak dan celaka. Nah, di dalam hal ini polisi menghadapi dua kasus ini Pak. Yang pertama kali adalah kasus penjambretannya itu sendiri pasti disidik, tetapi kemudian karena tersangkanya meninggal, penyidikannya dihentikan karena tersangkanya meninggal. Kemudian kalau untuk kasus yang satu lagi, ini dianggap sebagai suatu kecelakaan lalu lintas mula-mula. Nah, kemudian pasti akan dilihat kenapa kok dia meninggal itu. Nah, ini ternyata dilihat ya, oh ini karena dikejar. Nah, kejar suaminya itu kan dalam rangka membela istrinya gitu. Tapi Ya. sayangnya itu sampai menimbulkan orang meninggal kan gitu. Nah, kalau udah seperti itu maka penyelidikan harus lebih teliti Pak gitu. Mhm, mhm. Disitulah kemudian polisi melakukan penyelidikan. Memang Baik. kalau lihat kasusnya sekilas ini memang pantas untuk di restorasi justice. Kan Pak Kapolri sendiri juga mengatakan begitu ya. Dan waktu itu Kapolres Klaten sudah mencoba itu dengan mencoba restorasi justice. Karena restorasi justice itu bisa dilakukan di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun di peradilan. Tetapi rupanya kemarin ketika diusahakan oleh Kapolsek Ya. itu tidak sampai kesepakatan. Mhm. Ya terpaksa kasusnya diteruskan. Dan menentukannya tersangka itu pun Polres Sleman itu sudah menanyakan saksi ahli apakah ini Mhm, termasuk mhm. kecelakaan atau kecelakaan sendiri Baik. atau karena salahnya. Kira-kira begitu Pak sampai sekarang. Baik, Pak Alhamdulillah Pak. Arianto, menurut Anda Ya. sebetulnya bukti-bukti yang membuat atau untuk menetapkan suami korban ini sebagai tersangka apakah cukup kuat begitu dan bagaimana sepertinya Anda melihat proses restoratif justice yang sedang diupayakan ini, Pak Arianto? Iya, kalau melihat kasus yang pertama itu kan yang jelas ya bukti yang pertama itu ada orang meninggal kan gitu kan. Nah, kalau ada orang meninggal itu harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan sudah pasti itu. Dan kemudian kan ditanya pasti nanti yang melakukan itu siapa suaminya itu kenapa kok dia ini. Nah, dari situ keterangan itu akan bisa terungkap bahwa ini dulu ada memang kesengajaan untuk supaya mencelakakan apa tidak atau hanya sekedar ingin menangkap tapi kemudian dia tidak menduga itu kemudian lompat ke sana dan kemudian kecelakaan. Nah itu. Nah ini harus buktikan betul Pak gitu. Dan kemudian kelihatannya ini ya karena sebelum menentukan itu sebagai tersangka itu kan alat bukti itu kan dikumpulkan dari saksi, bukti di tempat dan kemudian ditanya juga keterangan ahli Pak. Kalau kasusnya seperti ini termasuk apa ini? Apa tindakan berlebihan atau karena kelalaian apa-apa. Ya paling tidak itu Baik. Pak. Dan rupanya Mhm, penyidik berdasarkan alat bukti mhm, yang ada mhm. menentukan bahwa itu memang tersangka. Baik. Tetapi sudah Mhm. coba itu untuk restorasi justice. Cuman masalahnya restorasi justice itu Pak harus ada perdamaian dan harus ada maaf-maafkan baru yang bersangkutan. Apabila tidak, maka kasus harus terus dilanjutkan Baik. penyidikannya gitu. Pak Arianto, singkat saja bagaimana Anda menilai kredibilitas polisi dalam menangani kasus ini? Tentu ini juga yang menjadi pertanyaan besar oleh publik. Kalau menurut saya
Sleman udah bagus ya, on the right track gitu. Karena dia kan polisi kan dengan adanya RJ nggak boleh langsung ini Pak, mentang-mentang publik mengatakan bahwa ini keadilan dituntut, Ya, nggak baik. bisa Pak. Tetap saja polisi harus melihat kasusnya ada, kemudian ditetapkan sebagai pidana apa bukan, dan kemudian di RJ bisa apa tidak gitu. Jadi saya kira Sleman tidak salah itu. Menurut Baik. saya ya, pandangan saya. Sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terima Sudah kasih sesuai dengan Pak prosedur. Arianto sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas, selamat sore, selamat melakukan aktivitas kembali. Dan pemirsa, pesawat Smart Air jatuh di Pantai Nabire. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Satu Sore.